Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu semangat dan selalu sehat. Di podcast kali ini kita akan membahas George Floyd. Beberapa hari lalu kita mendengar kabar dukanya yang sangat berimpact, nggak hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Nggak hanya lapisan sosial tertentu saja atau di black community aja, tapi seluruh lapisan masyarakat, seluruh community merasakan dan turut memprotes oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan. Nah, kita akan ngobrol dengan Mbak Reno Rafli, seorang praktisi HR dan organizational development di salah satu startup terkemuka yang bergerak di bidang teknologi di Indonesia. Beliau sebelumnya juga sempat kuliah dan bekerja di Amerika, jadi kita akan mendapatkan angle Mbak Reno dari sisi psikologi dan dari sisi pernah menjadi presiden di sana. Kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Reno, terutama ada salah satu quote ya yang pernah saya baca dari Stalin. Stalin bilang, "One death is a tragedy, million death is just statistic." Nah, sounds familiar ya, ketika kita melihat satu orang meninggal, tapi itu bisa menjadi viral ya. Tapi ketika ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang meninggal tiap tahunnya karena sesuatu hal, karena perang atau segala macam, itu kita secara manusia hanya ya biasa-biasa aja gitu. Nah, apa yang terjadi pada diri kita gitu? Saya juga penasaran, apakah ada yang salah dalam diri saya ketika melihat ratusan ribu orang meninggal terjadi karena akibat perang. Kok kita diam aja gitu? Dan apa misterinya? Nah, di sini kita akan bahas lebih detail dengan Mbak Reno Rafli. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak, selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini backgroundnya kalau di cafe gini kayak kopi kita nih. Iya, kangen kafe soalnya. Jadi Kafe ya. Iya. Kafenya ya nggak. Benar. Mbak Reno, thank you ya udah diluangin waktunya untuk apalagi minggu-minggu ini waktunya untuk family, diluangin waktunya untuk sharing-sharing lah ke teman-teman semuanya. Ini sekarang kita mau bahas topik yang sedang viral ya, tentang George Floyd yang beberapa hari lalu ya, kita semua berduka Mbak ya, nggak cuma di Amerika aja, di seluruh dunia ya, bahkan ya sampai ujung-ujungnya sampai ke komoditas politik juga, tentang Trump juga ujung-ujungnya. Sampai di sana juga rusuh kan, penjarahan di mana-mana, toko-toko pada dijarahin ya. Wow, impact-nya sangat-sangat luas sekali gitu ya, di seluruh belahan dunia. Nah, menariknya, ya kalau saya believe semua nyawa itu matters ya, nggak cuman black community, semuanya lah, semua agama, semua nyawa adalah matters ya. Sedangkan di belahan dunia lain itu ada ya nyawa-nyawa juga yang katakanlah banyak meninggal. Saya nggak akan sebut kejadiannya, cuman kayak di Indonesia kemarin tahun lalu, terus ratusan nyawa, terus di Timur Tengah itu banyak, bahkan ribuan ya, tiap tahun korbannya terus menambah. Tapi seakan-akan kita itu kayak nggak ada apa ya, saya juga berpikir ada yang salah dengan saya sendiri, kok kita itu ada satu cerita, ada satu kejadian, satu orang meninggal itu impact-nya besar banget, sedangkan yang meninggal jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu kok kita biasa-biasa aja. Nah, sampai akhirnya sebenarnya saya udah baca buku ini udah lama, sebelum kejadian George Floyd.
bukunya Simon Sinek, Leader It Last. Di sana ada beberapa contoh leadership ya, termasuk dari sisi militer juga. Nah, ada salah satu contoh-contoh tersebut itu quote dari Stalin waktu itu. Quote dari Stalin, dia bilang, "One death is a tragedy, a million death is statistic," gitu loh. Jadi, satu orang meninggal itu tragedi buat orang banyak. Tapi ketika udah jutaan orang meninggal itu kayak statistik aja, it's just a number. Nah, Ya, itu apa ada yang salah dengan diri kita secara psikologi? Gimana nih, ya. Mbak? Mungkin bisa di-sharing nih, Mbak. Mungkin yang kita bisa obrolin pertama tentang George Floyd sendiri gitu ya. Ya, Nanti mungkin yang kedua pertanyaan Mas Bagus tentang kenapa sih kita kalau misalnya ini kejadian George Floyd yang satu tiba-tiba impact-nya sampai ke dunia gitu ya, berduka. Tapi giliran ada ratusan bahkan ribuan yang mungkin kita dengar ya di teman-teman kita negara bagian sebelah manapun gitu, kita ngerasa kadang-kadang kayak enam gitu ya, kayak ya udah life goes on gitu kan. Jadi itu memang kalau dari kacamata psikologi emang ada sainsnya sebenarnya gitu kenapa seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen ceritain sedikit tentang George Floyd. George Floyd itu adalah gambaran bagaimana kompleksnya race relations di Amerika gitu ya, hubungan antara ras, antara etnik, antara ras di Amerika. Nah, kalau Mas Bagus tahu, I'm not a historian, tapi ya as we know dari di Amerika sendiri kan there were history about slavery gitu ya, tentang yes. slavery. Bahkan di tahun 70-an, very recently ya, 70-an kan nggak terlalu lama ya, masih ada negara bagian yang segregated gitu ya, masih ada perbedaan antara yang putih dan non putih gitu loh. Saya nggak bilang putih dan hitam, malah putih dan non putih gitu loh. Jadi dari mindset itu muncullah kalau misalnya kita lihat law and order gitu ya, hukum-hukum yang drive negara ini gitu ya, negara Amerika ini gitu. Nah, dari hukum-hukum itu lahirlah ketentuan-ketentuan yang kadang-kadang mungkin hanya menguntungkan satu pihak gitu. Nah, ini saya nggak hanya di Amerika saja ya, saya bilang ini mungkin di seluruh dunia seperti ini. Gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin keputusannya, yang bikin ketentuan, yang bikin hukumnya nggak melihat apakah ketentuan ini sudah inklusif gitu ya dengan melihat gambaran demografi, potret demografi kita. Kalau di Amerika kita lihat banyak sekali ya etnik yang di luar orang Black Americans ya. Ada Asian Americans, ada American Indian yang kita kadang-kadang suka lupa Native American juga gitu yang emang penduduk di sana asli gitu. Nah, ini kadang-kadang terlupa karena yang pelaku ketentuan itu kadang-kadang hanya perwakilannya dari satu etnik tersendiri gitu loh. Nah, kalau menurut saya kejadian George Floyd ini amplify, tiba-tiba langsung besar gitu ya, langsung viral. Karena pertama ini kan sudah ada step by step-nya dari mereka merasa lack of leadership ya di Amerika itu berasa sekali gitu ya. Lalu situasi pandemi ini akhirnya impact-nya besar sekali terhadap ekonomi, terhadap kira-kira ada 30 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Lalu walaupun kehilangan pekerjaan, kadang-kadang mereka juga dapat unemployment benefits gitu ya, sampai mereka dapat pekerjaan, itu juga susah mendapatkannya gitu loh. Jadi kita juga dengar cerita, ya it's hard gitu, it's hard in this time, dan ini juga nggak cuma di Amerika ya, di seluruh dunia gitu. Jadi memang akhirnya kejadian momentum ini membuat orang-orang di sana ya loss of control. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang meninggal dalam pandemik, American is maybe the second largest deaths in the world ya for COVID gitu loh. Jadi they feel like their lives benar-benar di luar kendali sekarang gitu loh. Nah,
saat kejadian George Floyd ini terjadi, dan itu juga ada buktinya, ada videonya, dan jelas kita bisa lihat orang itu terbaring dan terlihat siapa-siapa pelakunya, itu yang membuat cerita yang kita suka kadang-kadang denger ribuan tapi terlupa, itu membuat storytelling itu dapat, oh ternyata dia ini bukan statistik, dia ini manusia seperti kita, seperti kalian, seperti Anda, gitu loh. Makanya cerita-cerita seperti ini itu yang menggugah emosi semua orang, nggak cuman teman-temannya, tapi kita juga yang di sini yang nggak ada hubungannya sama sekali misalnya, gitu sih. Jadi emang kalau misalnya tadi Mas Bagus bilang quote-nya, ya kalau kebanyakan emang statistik betul, karena kita nggak taruh emotional value di dalam cerita-cerita itu gitu loh. Kejadian George Floyd ini viral karena kita akhirnya tahu dia punya anaknya umur 6 tahun, dan dia punya keluarga, dia juga komunitasnya cukup luas, dan akhirnya itu yang menggugah semua orang, like this can't be happening gitu loh. Jadi karena situasi pandemi, orang kehilangan pekerjaan, lalu ada ini, itu seperti orang kalau stres terus numpuk gitu loh. Jadi ya ini udah seperti momentum aja, tinggal kapan api itu disulut gitu ya, seperti api sulut. Kalau misalnya kita lihat dari segi OD gitu ya, organisasi psikologi, ini kan kita harus melihat mungkin ini memang ada systemic bias. Jadi systemic bias artinya kejadian itu apakah memang sudah sesuai prosedur. Kalau misalnya polisi atau tentara itu kan memang ada spesifik prosedur yang mereka harus lakukan to the T gitu ya. Kalau enggak, itu akan harmful ke mereka dan juga orang-orang yang mereka protect gitu ya. Jadi emang ada spesifik prosedur yang mereka harus lakukan. Nah ini kan mereka juga berdasarkan training. Nah ini harus dilihat juga apakah mereka-mereka ini gitu ya, police officers ini sudah sesuai prosedur. Kalau memang sudah sesuai prosedur, berarti yang salah bukan si orangnya, kemungkinan yang salah SOP-nya yang harus diganti gitu loh. Peraturannya harus kita ganti gitu. Jadi itu kemungkinan ada bias dalam sistem di organisasi kepolisian itu gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin manusianya sendiri gitu ya, manusia itu secara nature-nya kita punya bias-bias tersendiri yang kita nggak berasa kita punya gitu. Nah, kemungkinan dari situasi yang kita nggak tahu, kadang-kadang hitam putih ya, kadang-kadang masih gray area, kita bikin keputusan yang kadang-kadang memang itu bukan secara rasional, tapi secara bias gitu. Ini yang kita namakan unconscious bias, jadi bias di luar kesadaran diri kita gitu loh. Nah, kemungkinan kejadian ini juga part of unconscious bias si polisi ini gitu. Dia merasa dia harmful for the team, for the community, ya therefore akhirnya ada kejadian yang memang akhirnya sangat fatal gitu sih. Jadi unconscious bias ini memang nggak cuma di kepolisian, tapi juga di semua orang, termasuk di kita gitu, kita masing-masing. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ngomong organisasi, tim, atau perusahaan, memang yang kita jaga adalah apakah semua keputusan, apapun itu ya, dari memilih seseorang untuk masuk ke tim kita, siapa yang promosi, siapa yang akan memimpin, apakah itu sudah sesuai dengan kemajuan perusahaan. Bukan karena favoritism, ada yang suka, nggak suka, ada yang warna putih, ada yang warnanya ungu, gitu. Jadi, hal-hal ini memang faktor-faktor yang menunjang orang-orang berbuat sesuatu yang kadang-kadang di luar rasional kita. Kalau misalnya kita udah lihat video itu kan pasti bilang, oh dia salah, gitu, pasti salah. Cuman kalau misalnya kita ada di situ, apakah kita juga bisa berpikir rasional, gitu? Mungkin iya, mungkin enggak juga. Itu sih dari pandangan saya. Oke, menarik. Diulas dengan lengkap ya, Mbak Reno. Nah, kemarin juga ada video dari, yang benar ya, tentang sistem dari polisinya itu sendiri ya.
Jadi kemarin ada, kalau Mbak Reno pernah dengar Nas Daily ya, Nas Daily, itu dia mengungkap bahwasanya memang untuk menjadi seorang polisi di Amerika itu approximately itu rata-rata in average itu 9 bulan, Mbak. Sedangkan untuk profesi lain itu kayak tentaranya di sana itu agak butuh waktu yang lama, agak butuh tahunan ya. Bahkan di negara-negara lain menjadi polisi bisa 2 atau 3 tahun gitu. Nah itu mungkin yang membuat ya orang ya 9 bulan terus udah dibekali senjata gitu, udah terjun di lapangan, mungkin itu juga salah satu yang menyebabkan sistem itu gagal, Mbak ya, quote on quote ya. Itu yang juga bisa membuat apa namanya ya hal-hal seperti ini kan sebenarnya juga rentetan kalau kita ngelihat bukan hanya di film-film ya, berita-berita kekerasan oknum polisi terhadap masyarakat, apalagi black community itu memang George Floyd was not the first ya, Mbak ya. Ada banyak mungkin juga akhirnya meledak ya dari Mbak Reno bilang, udah kena corona, udah frustasi ketambahan ini, Trump juga ada apa masalah dengan China juga, maksudnya semuanya udah kayak meluapkan, akhirnya ya itu yang disayangkan juga itu apa namanya menjarah ya, menjarah toko-toko, menjarah itu yang sangat disayangkan, jadinya ya apa bedanya kita juga menjadi kriminal. Ya, kalau 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 misalnya saya boleh tambahkan, memang kita harus bedakan orang-orang yang menyuarakan pendapatnya ya, protes memang untuk perubahan gitu, dan itu harus gitu loh. Kalau misalnya Anda melihat sesuatu yang nggak adil, then you have to speak up gitu ya. It's a freedom of speech kan protected ya di US gitu. Jadi memang kenapa semua orang ya udah mereka ngerasa nggak benar, this is harus berubah. Dipisahkan, dibedakan dengan orang-orang yang menjarah. Karena orang yang menjarah itu ya dia nggak benefit siapa-siapa, cuma benefit diri mereka sendiri gitu. Jadi kita juga harus pisahkan nih, kalau berita-berita abis protes penjara nggak juga. Ini I think this is a different mindset aja sih. Mbak Reno dulu kan juga sempat kuliah di Amerika, Mbak ya, di New York ya, New York College. Nah, menjadi seorang Muslim yang memang minoritas di sana, apakah memang banyak juga sih Mbak, apa namanya, secara culture juga mungkin ya, mungkin bisa di-share juga, apakah memang rasialis terus apa namanya yang ya agama mungkin bukan ras, tapi kadang-kadang ikut juga kecampur di situ, apakah juga sempat terjadi Mbak waktu Mbak Reno kuliah di sana, gimana Mbak? So very interesting. Saya actually spend kira-kira 12 tahun di sana, kuliah dan juga kerja ya, kira-kira another 10 years. Jadi kalau menurut saya Amerika ini sama aja dengan Indonesia, karena toh kita manusia gitu ya, kita punya kebutuhan, kita punya kebutuhan ekonomi ya, kebutuhan makan, kebutuhan istirahat, dan kebutuhan keluarga ya, kebutuhan manusia biasa gitu loh. Jadi saat kita di sana, well I think I feel okay. Kadang-kadang kalau misalnya ada berita tentang teroris, dan sometimes I feel unsafe. Saya juga sempat di sana waktu kejadian 9/11 ya, walaupun itu nggak di New York. Itu memang satu titik di mana ya saya merasa tidak aman gitu ya. Tapi setelah itu most of the people are okay gitu. Sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan sahabat-sahabat saya. Saya bekerja seperti biasa. Saya kuliah dan mengajar juga, menjadi dosen, itu biasa. Jadi kalau di institusi perusahaan dan akademia, itu seperti biasa, dan bahkan mereka juga sangat menjunjung diversity and inclusion gitu ya. Diversity bagaimana orang-orang seperti saya itu punya hak yang sama dengan orang-orang lainnya gitu loh. Bahkan kadang-kadang kalau saya kesulitan karena saya bukan orang sana, saya banyak support-nya itu sih. Jadi di luar akademia, institusi atau perusahaan, ya banyak aja orang yang nggak educated, orang yang cuma lihat berita hoax aja, sama aja dengan di sini gitu loh. Nah, unfortunately kalau misalnya saya pakai jilbab gini kan
kelihatan banget kan dari 1 kilometer juga kelihatan, oh itu muslim banget. Jadi emang kalau ada berita tentang tiba-tiba teroris di negara mana, itu pasti impact ke saya aja, bagaimana saya bisa menjaga diri saya supaya kalau naik subway atau naik apa, itu memang saya aman. Tapi sejauh saya tinggal di sana, hubungan dengan polisi, they are actually emang prinsipnya to protect, to serve their citizens gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga harus pisahkan yang diberitakan, kadang-kadang yang click and bait dengan yang the real American sih gitu. Oke, oke, oke. Karena kemarin yang balik lagi yang George Floyd ya, itu kan polisi dapat laporan kalau misalkan George ini diduga pembayarannya untuk beli makanan itu pakai uang palsu. Itu jadinya yang sampai dikejar polisi terus ya, karena kita lihat videonya juga kali ya. Jadi impact-nya itu apalagi zaman sekarang ya, semua orang bisa ngerekam video dan langsung post di sosial media gitu. Itu yang jadi kayak wow, boomingnya efek globalnya karena ada teknologi ini juga. Kalau mungkin zaman-zaman dulu mungkin nggak terlalu ke expose ceritanya, kita cuma mendengar atau membaca, cuman sekarang ini visual dan kita juga ngelihat kata-kata last words-nya dari George juga kita bisa mendengar dengan jelas. Itu yang bikin ya semua tergerak ya, Yeah. yang bikin massive impact seperti itu sih. Jadi perkembangan teknologi kayaknya juga ya mau nggak mau memang berperan serta dalam hal ini ya, Mbak ya. Betul. Ya, ya, ya. Nah, Kalau terus go ahead. go ahead, Mbak. Gimana? Mau nambahin Yeah, apa? I'm just saya mau nambahkan aja. Maksudnya I think sometimes these news are heartbreaking gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa kok apa sih yang kita bisa lakukan gitu loh. Karena we are not Americans, kita di Indonesia karena juga lagi susah juga kan gara-gara pandemi. Tapi kalau saya lihat banyak sekali sebenarnya yang kita bisa lakukan gitu supaya kita juga menjaga bagaimana sistem di manapun gitu ya, sistem di pemerintahan, kalau kita bekerja di pemerintahan, sistem di perusahaan kita, itu memang benar-benar menjunjung tinggi diversity and inclusion gitu loh. Diversity itu bagaimana kita menghargai semua pendapat equally the same gitu loh. Sehingga keputusan-keputusan apapun itu memang harus dilihat secara objektif, adil dan transparan gitu. Inclusion kita juga make sure siapapun orang yang masuk ke perusahaan kita atau tim kita itu memang kita yang punya diversity of thoughts gitu ya, punya pemikiran-pemikiran yang berbeda saja. Harus banyak yang berbeda gitu. Jangan sampai kita hire orang ya karena sama aja, sama-sama jurusan psikologi pasti ngomongnya enak lah gitu loh. Nggak bisa juga gitu loh, karena kalau kayak gitu then you cannot grow gitu, dan akhirnya keputusan kalian ini akhirnya jadi subjektif. Itu aja sih, harusnya kita juga berkaca dengan kita sendiri, apa sih yang kita bisa kerjakan, banyak sekali gitu, terutama dari hal-hal yang kita kerjakan di pekerjaan dan mungkin dari keluarga juga sih gitu. Ya. Benar-benar karena itu diversity ya di perusahaan-perusahaan ya, karena ya beberapa kali saya juga di IT Principal itu memang culture sama diversity-nya mereka selalu menjunjung itu juga sih, karena memang mereka melindungi melindungi perbedaan ras, perbedaan agama, nggak masalah. Prinsipnya adalah best idea wins gitu loh, nggak peduli sukumu apa, kamu dari negara mana, selama idemu itu bagus ya itu yang menang gitu, nggak ngeliat itu semua. Itu yang mungkin ya sekarang udah kayaknya startup udah mulai ini juga ya, menerapkan itu ya Mbak ya. Mungkin juga udah mulai terbuka lah mindset-nya gitu ya. Karena kemarin sih saya juga ya berkat si George Floyd ini ternyata di Indonesia juga ada yang bikin video versi Indonesia Mbak. Jadi teman-teman di Papua sih, terutama teman-teman di Papua itu mungkin video, mereka juga merasakan selama ini mereka juga mendapatkan kayak diskriminasi, atau ketika orang melihat itu kayak beda gitu loh pandangannya, itu yang mereka rasakan. Nah, mungkin ya harapannya juga ya jangan sampailah Indonesia ini juga terpecah ya gara-gara ras ya, apalagi kan
dulu isunya kan, ya Papuanya mau merdeka, jangan sampai ya kita rangkul lah ya, jangan sampai, saudara-saudara kita di Papua juga, lepas dari Indonesia. Betul. Mhm. Iya, setuju sih. Apalagi di Indonesia ya, kita punya, 17.000 pulau, etnisitas yang ribuan ya, puluhan ribuan, puluhan ribuan bahasa, cara makan, gaya apa namanya bekerja, gaya ngomong. Jadi ini emang situasi yang sangat kompleks juga di Indonesia. Bagaimana kita sebagai apa bangsa Indonesia bisa menjaga apa namanya diversity and inclusion ini gitu dimanapun kita berada gitu, regardless of gender, ethnicity, race, umur juga ya, dan apa namanya pola pikir mindset yang ya setiap orang harus apa namanya bisa mengemukakan idenya as long as itu as like we said the best idea wins gitu. Gimana caranya kita bisa implementasi itu dimanapun kita berada di pekerjaan, di sekolah dan juga di pemerintahan itu sih. Ya, ya. Jadi balik lagi kalau misalkan, tentang quote-nya Stalin tadi, apa yang bisa kita lakukan, Mbak, Mbak Reno, untuk apakah kita memang ya udah itu memang secara psikologi nature-nya seperti itu, kalau kita ngelihat, jumlah kematian yang tinggi, ya itu cuma statistik, padahal kan ya kayak corona ya, Mas, sekarang ada 1.000 berapa nih di Indonesia. Kita kayak ngelihatnya berita udah biasa kan, emang kayak di otak itu kayak di kejiwaan kita udah kayak, "Oh ya, number kita share di Facebook, Facebooknya Kementerian Kesehatan nge-share." Oke, kayak apalagi sekarang new normal ya, jadi kayak nggak ada apa-apa sih, padahal ini ada sesuatu yang ada penyakit yang belum kita tahu vaksinnya gitu loh. Apakah ya maksudnya dari sisi kita sendiri, kalau kita ngelihat ini, apakah ya udah ini berarti wajar gitu, memang memang, secara psikologi itu ada, atau gimana kita menyikapinya, Mbak Reno? Ya, unfortunately kalau misalnya memang akhirnya menjadi statistik, kita manusia itu asumsinya ada orang lain yang akan ngerjainnya dan ada orang lain menyelesaikannya. Ah, I Gitu. see. Mhm. Jadi memang kalau misalnya kita care gitu ya terhadap statistik ini ya benar-benar kita harus tahu di dalam statistik ini ada berapa keluarga yang ke-impact, ada berapa anak-anak yang kehilangan ayahnya, ibunya, ada berapa tenaga kerja kesehatan yang juga mungkin ter-impact nggak bisa pulang ya berbulan-bulan, Betul. dan berapa banyak ekonomi yang ter-impact gitu ya terhadap ini gitu. Sehingga kalau kita bisa lihat itu secara rasional, ya dari masing-masing dari kita punya sadar diri aja. Ada nggak sih dari kita yang at least bisa bantu gitu loh. The best help is actually staying at home when you don't need to go to work or go to school gitu ya. Itu the best ini ya apa namanya prevention gitu loh. Karena uh, sistem kesehatan kita nggak bisa menampung segitu banyak pasien sama sekali gitu loh. Apalagi kalau kita lihat cerita dari negara-negara lain gitu ya, yang akhirnya mereka sempat turun landai, lalu membuka reopening apa namanya their cities, Iya, itu terjadi second wave. Nah, second wave itu akhirnya yang membuat mereka akhirnya terpaksa nutup sekolah lagi, nutup pekerjaan lagi, dan berapa banyak hidup yang akhirnya terimpact terhadap ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu statistik ini means a lot gitu loh. Gimana caranya kita bisa membantu flatten the curve, kita bisa membantu pemerintah dan juga teman-teman kita yang garda depan gitu ya, tenaga kesehatan untuk bisa fokus terhadap pasien-pasien yang memang sudah gawat gitu ya. Kalau yang kita-kita yang saat ini udahlah di rumah aja lah gitu loh. I think apa namanya sampai vaksin itu ada ya the new normal is actually apa namanya realita gitu lah. Just just live with it aja gitu. Nggak usah terlalu dipusingin gitu sih. mhm, mhm. Oke, jadi kalau ngelihat ya mungkin kembali ke diri kita masing-masing ya, ketika kita melihat, eee, that numbers ya, ada ribuan yang meninggal, mungkin kita juga harus peka ya, itu bukan cuman sekedar statistik, tapi itu nyawa dan, ada tadi yang Mbak Reno bilang, satu orang nyawa itu impact-nya ke mana-mana, misalkan dia kepala keluarga. Jadi ada, istrinya, ada anaknya yang harus dihidupin gimana nih.
Atau lagi misalkan yang terimpact adalah tenaga medis yang belum pulang-pulang berbulan, 2 bulan, 3 bulan ini belum pulang katakanlah. Kan anak-anaknya gimana nggak bisa ketemu gitu. Itu kan juga secara psikis mereka ya kasihan, maksudnya kapan hari juga ada hashtag yang Indonesia terserah gara-gara itu juga kan apa namanya tenaga medis juga akhirnya capek gitu. Mereka tetap menangani, nggak menyerah, tapi akhirnya ya udah terserah, gue tetap bekerja, terserah mau apa, kita akan tetap melayani, itu yang kasihan ya. Jadi ya itu kembali ke diri kita sendiri-sendiri ya, kita harus peka ya. Betul Mbak Reno tadi, ya kontribusi kita kalau misalkan nggak bisa apa ya membantu, ya paling nggak staying at home gitu ya, staying at home sambil ya berdonasi lah ya, kalau kalau ada rezeki lebih itu kita berdonasi ke yang membutuhkan. Apapun kan sekarang gampang ya, lewat banyak platform online lah sekarang bisa kita salurkan donasi kita gitu ya Mbak ya. Menarik. Oke, mungkin tadi kalau kita ngobrol yang masalah organization Mbak ya, nanti kita akan mungkin di next podcast Mbak. Next podcast kalau boleh nanti kita akan share lagi tentang gimana sih culture dan organization di perusahaan, di corporate, di startup. Nanti mungkin Mbak Reno bisa sharing-sharing dengan kita lagi. Boleh. Boleh Mas Bagus. Anytime. Ya, so far sih itu. Thank you banget Mbak Reno atas waktunya sekali lagi, dan itu insightful buat kita sekali lagi, buat teman-teman ya, supaya ngelihat ini bahwasanya sekali lagi itu bukan hanya it's not just a number, tapi itu adalah nyawa. Jadi kita harus peka, sekali lagi kita harus peka dan kita kontribusi dengan apa yang kita bisa ya, yaitu staying at home dan berdonasi kalau ada rezeki. Karena itu membantu sekali terutama sektor UMKM dan level sosial menengah yang banyak terimpact gitu ya Mbak ya. So, sekali lagi thank you Mbak Reno atas waktunya. Sama-sama Mas Bagus. Stay safe dan tetap sehat ya. Bye. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Reno Rafli. Sharing-sharingnya sangat bermanfaat sekali, karena beliau sebagai praktisi HR dan pernah tinggal di Amerika selama 12 tahun. Jadi beliau juga objektif ya dalam menyampaikan pendapatnya dan secara akademis juga. Semoga juga membantu teman-teman supaya lebih peka lagi ketika kita melihat fenomena banyak orang meninggal, ratusan bahkan ribuan, itu adalah nyawa. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, bayangkan kalau keluarga kita di posisi mereka. Jadi yang kita bisa bantu adalah sekarang, apalagi di posisi serba susah sekarang ini, adalah staying at home. Dan kalau bisa, kalau ada rezeki lebih, mari berdonasi untuk korban corona. That's it. Semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.